kok semakin aku lihat ke memori kok semakin nyeremin ya. Rasa ketuhanan tuh nggak ada. Rata-rata orang-orangnya tuh lebih mentingin diri sendiri. Di sini emang ada portal ya. Ini bisa kemana aja? Ke memori, ke dunia nyata. Ini bisa kemana aja di dimensi ini? Tiba-tiba tembus ke gurun. Gue cuma berjalan selangkah 2 langkah doang bang. Pas gue selangkah lagi, gue di perkotaan, feeling gue New York. Gue jalan 2 langkah lagi, Vatikan. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak misterius dengan cara khusus. Kembali lagi bersama kita berlima. Ada Bro Willy, ada Jesselyn, ada Bang Adam, ada Aileen Ho. Kenapa? Aileen Ho. Apa? Ini tuh saudaranya Bobo Ho. Apa? Kemarin merit loh. Enggak, ini kan Aileen Ho, ini Bobo Ho. Oh iya. Kenapa nggak bilang saudaranya Lee Min Ho? Nggak cocok sih. Cocok. Dia ganteng. Ya Kamu udah. kan cantik. Kak Adam, masih ada saus tomat pizza gak? Oh. Jadi hari ini kita bisa ditraktir pizza sama Bang Adam. Aman. Yeay. Enggak gitu juga diceritain juga. Enggak gitu dong. Depannya lagi Tunggu, ya, enggak, makasih ya. Kenapa kayak gitu? Karena Bang Adam dari kita kenal selama bertahun-tahun baru traktir baru sekarang. Oh enggak. Jadi Mana lu? Yakin? Yakin? Bang Adam baik kok. Oke, jadi kita hari ini akan ngebahas bisa dibilang ya ada beberapa request juga tentang tempat ini dari beberapa the clients yang gue liat di komen ya, karena DA ini udah mulai jarang nih untuk mengarah ke ranah ekstraterestrial, betul kan? Nah, sebenarnya tempat ini nih memang pernah kita sebut juga di konten sebelumnya ya, di Paris Katakom juga ya. Tadinya kita mau konten itu tapi di nextin aja dulu karena kayaknya bakal harus ada deep lagi kita untuk researchnya. Tapi emang bener sih, setelah gue research lebih dalam lagi pusing coy. Ini sejarah-sejarah kayak gini emang ribet sih bisa dibilang. Walaupun mungkin kalau kita ada salah FYI juga, ataupun correct me if I wrong juga ya, ya silakan koreksi di bawah gitu kan ya. Karena mungkin kita bukan pakarnya ekstraterestrial, kita pakarnya ekstra apa? Jos. Ekstra jos boleh, ekstravaganza boleh, ekstra apa lagi? Extra large. Ekstra lawak. Ekstra lawak. Kamu bukan sukanya ekstra large, Jalin? Apa itu? Iya, Coca-Cola demennya extra large ya kan. Coca-Cola. Botolnya kan? Aku minum itu reguler, aja. Oke. Ya udahlah. Dan kita akan pergi ke Machu Picchu. Yap, Machu Picchu bisa dibilang adalah sebuah reruntuhan ya kan, reruntuhan kuno yang dimana dari bangsa Inka ya kalau nggak salah ya. Kan ada Maya, ada Aztec, ada Inka. Inka ini berada di Peru. Untuk detailnya nanti akan aku kasih tahu di awal. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa as always kita bumper dulu. Let's go. Oke, langsung aja gue pengen jelasin tentang ya sejarah singkatnya dan juga ya basic dasarnya dari Machu Picchu itulah, biar kalian nanti dengar ataupun nontonin perjalanan kita ke sana ATI dapat basic-basicnya, walaupun ya kita juga dapetinnya via internet lah ya. Jadi based on Google juga, based on YouTube dan lain-lain. Langsung aja kita mulai. Machu Picchu yang berarti Gunung Tua adalah sebuah lokasi reruntuhan kerajaan Inca pra-Columbus yang terletak di wilayah pegunungan Andes pada ketinggian sekitar 2.350 meter di atas permukaan laut. Machu Picchu berada di atas lembah Urumba di Peru, sekitar 70 km barat laut Cusco. Dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1983 dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Machu Picchu sendiri dibangun pada sekitar tahun 1450, tetapi ditinggalkan 100 tahun kemudian ketika bangsa Spanyol berhasil menaklukkan kerajaan Inca. Dan peradaban Inca bukan berbeda ya, beda dengan Machu Picchu, tapi ini lebih ke peradaban Inca sendiri terletak di wilayah Peru.
Amerika Selatan, terletak di sekitar Danau Titicaca dekat pegunungan Andes. Dan pendirinya adalah Manco Capac yang dianggap sebagai putra dari Dewa Matahari. Dan sejak tahun 1200-an ya, Masehi, mereka mendiami wilayah Cusco sekaligus menjadi pusat peradaban suku Inca. Dan mereka percaya dengan semakin tinggi tempat tinggal mereka, maka semakin dekat mereka dengan tempat tinggal para dewa. Apakah ada Ahmad Dhani di sana? Oh, itu beda. Itu Dewa 19. Hah? Jadi nih ya, bangsa Inka sendiri nih menyembah dewa-dewa. Dewa intinya itu adalah dewa terpenting bagi suku Inka, yaitu adalah Dewa Matahari. Inka sendiri memang artinya adalah matahari. Iya kan? Orang matahari ada nih. Gitu. Nah, gue pengen jelasin dulu nih dewa-dewa mungkin yang beberapa lah ya. Dewa inti, bukan dewa inti lah, dewa yang mayoritas disembah oleh si para masyarakat Inka ini atau Machu Picchu ini kan. Jadi Viracocha ini tuh bisa dibilang adalah dewa segalanya, maha pencipta. Nah, ini ada di balik situ ada sejarahnya, nanti gue jelasin. Nah, terus juga ada dewa inti itu dewa matahari yang gue jelasin di awal tadi ya. Terus ada Mama Kuka, yaitu adalah dewi laut. Terus juga ada Pachamama, yaitu dewi alam. Dan juga ada Mama Kuila, adalah dewi bulan. Terus juga ada Mama Lemon, itu kayak biasanya dewa untuk membersihkan piring. Udah tahu sih. Nah itu tuh para dewa-dewanya lah bisa dibilang ya. Nanti gue akan jelasin yang Pakauti itu tuh si raja ke-9 ya. Nah poinnya adalah buat apa sih Machu Picchu ini dibuat? Karena Machu Picchu ini tuh tempatnya berbeda dari memang kotanya lah bahasanya, atau kerajaan dari Inkanya tuh berbeda. Nah Machu Picchu ini sebenarnya itu adalah sebagai benteng fungsinya, dan juga tempat peristirahatan kaisar, ataupun juga situs bagi ritual pemujaan mereka. Ya jadi mereka mungkin apa ya bahasanya ya, penyembahannya ritual ya di tempat yang tinggi-tinggi, dan itu memang terletak di Machu Picchu ini gitu. Nah gue pengen jelasin juga tentang ini yang menariknya ya, menjadi cerita yang akan bisa dibilang akar yang akan kita teliti, yaitu adalah tentang mitos Raja Pachacuti ya kan. Jadi Pachacuti ini nih suka bolos karena cuti mulu kerjanya. Pakakuti ya, ngomongnya sih Pakakuti ya kan. Nah Raja Pakakuti ini adalah raja ke-9 dari kerajaan Inka sendiri. Dan dikisahkan nih pada hari pertempuran melawan bangsa Kanka atau Chanka. Nah jadi ini si Pakakuti ini nih kan pergi ke selatan lah ya. Nah dia ketemu sebuah danau lah, dan dia melihat dari sebuah langit jatuhlah sebuah cermin, dan dia melihat gambar Viracocha atau si dewa pencipta. Dan dia mendapatkan penglihatan bahwasannya dia akan mengalahkan bangsa Kanka. Dan mitologi berkata bahwa bagian dari kesuksesan Pakakuti ini dalam pemerintahan dengan adanya si cermin ini nih. Jadi tuh dia dapat berkonsultasi gitu loh sama si cermin, dan melihat masa depan, dan melihat apa yang harus dia lakukan ke depannya. Dan Kaisar Pakakuti ini diyakini memiliki ikatan khusus dengan dewa Viracocha ini nih, yang notabene-nya sebagai ekstraterestrial atau makhluk luar angkasa, yang dimana nih si raja ini nih memiliki kebangkitan supranatural katanya. Gara-gara ketemu si cermin tersebut, dia bisa menggerakkan batu-batu besar pada saat perang. Dan yang gue bilang tadi kan, jadi saat si Raja Pakakuti ini nih ketemu si cermin tersebut, kayak di cermin itu tuh ya ketemu si siapa sih si dewanya nih, si Viracocha ini nih. Nah dia berkata bahwa saya adalah your father. Maksudnya apa sih? Bapak dari segalanya gitu. Bentar, itu maksudnya si sang raja yang nanya pas ketemu cermin tersebut gitu. Dan di cermin tersebut ada si sosok Viracocha ini gitu. Pantulan cermin di danau itu. Emang udah ada cermin zaman Inka? Udah kan 1400 Bang, bahan 1000. Mungkin kayak lempeng gitu kali ya cerminnya kali ya. Mungkin. Dan gue pikir itu juga mungkin bisa jadi bukan cermin juga. Kalau gue bukan cermin sih. Gue yakin itu kayak teknologi luar angkasa mungkin ya. Gitu. Menurut lo apa Bang? Belum tahu, ini lagi gue cari-cari. Iya. Ya ini kan menurut sejarah ya mungkin cermin atau apa. Nah malah nih, ini ada gambarnya juga. Ini akan salah satu yang akan dicari juga sama tim DA di YouTube mana gitu kan. Banyak peneliti luar negeri juga meneliti situs Machu Picchu ini. Dan keanehan yang terjadi adalah di bawah Machu Picchu itu terdapat banyak esensi logam, ya kan ya. Dan yang ditemukan itu ada esensi logam emas, silver, dan lain-lain. Tapi ada yang tidak diketahui atau unknown logam, yaitu adalah logam yang tidak diketahui. Bingung ya bridgingnya, gue juga bingung sih. Poinnya adalah ditemukan kayak bahan logam yang memang tidak diketahui itu tuh bahan logamnya jenis apa gitu kan, yang bisa dibilang bukan berasal dari bumi gitu kan. Dan itu di makamnya di bagian Machu Picchu-nya tersendiri
Mereka yakin bahwa ada cekungan untuk ke arah bawah, yang dimana tuh di bangunan Machu Picchu itu terdapat sebuah ruangan yang menyimpan rahasia, dan itu belum dibongkar ya, nggak bisa dibongkar. Ya balik lagi karena akan merusak aset dunia juga lah ya kan, istilahnya kurang lebih. Tapi memang ditemukan itu, dan itu akan menjadi mungkin tujuan utama kita untuk menguak itu sih di Machu Picchu ini. Apakah memang ada ekstraterestrial di sana gitu loh. Oke guys, jadi gue pengen jelasin timelinenya sedikit lah. Jadi nih, ya kan, tadi gue nyebutin kan pangeran ke-9 itu kan ketemu cermin ya kan, yang dimana di situ ada si siapa nih? Viracocha ya kan, si dewa pencipta itu ngomong. Jadi sebenarnya si Viracocha ini nih memang sudah diagungkan sebagai maha pencipta lah, dewa maha pencipta dari era raja pertama sampai raja ke-8 ya kan. Nah barulah pada sampai ke era ke-9 ya kalau nggak salah ya, 9 ke atas baru ada perubahan tuh ya kan, bahwa memang dewa intinya itu adalah si dewa matahari gitu ya. Jadi bisa dibilang nih si Pakakuti ini nih apakah betul termanipulasi oleh era ataupun oleh dewa yang memang sudah bukan dimanipulasi ya, didoktrin dari kerajaan atau era raja pertama sampai raja ke-8. Ya bisa jadi dong ya kan, bisa jadi itu demon juga, atau enggak dia tahu bentukannya gitu kan. Nah karena kita nggak tahu nih sejarahnya kenapa siapa nih namanya nih, dewa Viracocha ini menjadi dewa maha pencipta nih. Nah itu kan belum ada sejarahnya juga yang kita lihat di Google. Tapi intinya yang memang menjadi cerita itu ya pada era raja ke-9 ini gitu. Dari gue itu dulu sih. Yang penting adalah bagaimana kita menemukan jejak ekstraterestrial di sini. Apakah ini benar real ekstraterestrial ataukah memang ini manipulasi iblis aja gitu. Oke, kita tinggal tunggu deduksi dari tim Detektif Astral. Kita mulai dari deduksi nih. Gimana menurut kalian tentang Machu Picchu ini yang belibet ini ya? Balik lagi, kita tuh cuma ada konten kita kali ini Machu Picchu cuma sebagian kecil doang dari era Inka ini loh, kerajaan Inka ini gitu kan. Karena Inka ini kan eranya itu dari tahun 500 sampai 1500-an kan. Gue nanya dulu Dan, Machu Picchu tuh ada semenjak kerajaan Inka tuh ada juga, atau dia dibangun ke generasi yang ke-9 itu? Generasi 9 bang. Tapi gini loh, dia mendapatkan berkah cermin tersebut lah ya kan, si Viracocha itu ya nggak sih. Tapi kenapa dia sendiri yang mengubah yang tadinya generasi 1 sampai generasi ke-8 itu tuh dewa yang paling tingginya adalah Viracocha. Nah kenapa dia tiba-tiba mengubah intinya adalah si dewa matahari? Aneh gak sih? Padahal dia dapat kejayaannya itu gara-gara Viracocha kan, ketemu cerminnya itu loh. Oke. Mau siapa dulu? Bebas. Nggak apa-apa. Jadi aku tadi tuh sempat dapet vision ya mengenai raja ini gitu. Kan di sini kan kita kan nggak punya foto yang terlalu gimana banget ya mengenai sang raja. Yang aku lihat beliau itu memang agak kayak nafsuan gitu. Jadi nafsuan dalam memimpin, ingin menguasai semuanya kayak gitu, berasa banget. Terus aku jujur masih nggak yakin sama makhluk yang bernama Viracocha itu. Kerasanya tadi kan aku sempat lihat ya gambar-gambar yang dikirim sama tim kreatif. Kan ada gambar mumi, ada gambar lukisan raja, ada gambar lukisan Viracocha. Begitu ngelihat lukisannya Viracocha itu aku ngerasa nggak enak. Gambarnya Viracocha itu aku ngerasa nggak enak. Tapi aku masih meneliti dia ini sebenarnya apa gitu. Cuma aku tadi sempet ngelihatnya ya, rajanya itu tuh di kayak cermin itu kayak emas gitu loh warnanya, kayak lempengan gitu, kayak nggak terlalu rata dia punya permukaan. Jadi bukan kayak cermin yang Silver, putih yang kayak kita punya, tapi kayak emas warnanya. Kenapa bang? Sama bang? Lu juga ngerasa yang kayak gitu juga? Bukan cermin ya? Oke. Mungkin orang zaman dulu nganggap itu cermin mungkin. Lempengan itu cermin kan, ya kan teknologinya belum sampai mungkin. Nggak rata gitu. Apa mukanya nggak rata? Gimana caranya lu bercermin di kaca yang nggak rata? Dulu gitu lah. Enggak, ya kayak blokuk gitu. Kalau dulu tuh kacanya itu bukan nggak rata bro, agak cekung, jadi gitu nggak proporsional gitu. Iya benar. Tapi kaca zaman dulu ya. Yang cekung itu tetap smooth kan. Smooth ya. Nah itu kan gambarnya, it's not even buat ngaca.
Ya tanahnya, lu lihat dong, Viracocha bentuknya juga nggak jelas kan? Iya. Ya mungkin bisa begitu. Lanjut. Itu dulu sih dari aku. Dari yang lain Dari dulu. yang lain, silakan. Jocelyn, Aelin, cewek-cewek atau Bang Adam, Willy. Oke, gue ya. Jadi ketika gue tadi scan ada beberapa points yang gue menemukan. Pertama gue cek energinya dulu. Apa sih energi yang bisa terlihat di Machu Picchu ini? Gue pakai foto yang ruins apa sih bahasa Indonesianya? Reruntuhan Machu Picchunya. Kecampur. Jadi kayak gue tidak merasakan adanya satu entitas yang luar biasa banget. Kayaknya bahkan lebih ke ada ekstraterestrial kayaknya ya. Tapi ini kan baru vibrasi energi kan. Jadi gue kayak cuma nge-scan. Terus kedua, tanahnya subur sekali ternyata. Walaupun di gambar ya memang self-explanatory ya, tapi hijaunya tuh luar biasa sih pas zaman yang gue lihat itu. Dan dia perairan. Gue nggak ngerti kenapa gue ngeliat vision. Oh ada ya terasering. Gue ngeliat sistem perairan mereka advance banget loh untuk zaman itu. Gue nggak ngerti kenapa visionnya kayak begitu. Nah tiba-tiba ada vision yang cukup unik. Worker raksasa. Jadi pekerja. Gue sampai ini pekerja tapi raksasa. I was like what the F. Jadi gue nggak tahu apakah si pekerja raksasa ini ngebantu building up reruntuhan Machu Picchu atau dia pekerja kuli raksasa. Gue nggak tahu. Tapi gede banget. Itu sih bukan human sih. Nah ini ngomongin arsitektur juga nih. Kayaknya sih itu fisikal ya. Dari nama itu astral. Berhubungan dengan batu-batu kok si pekerja raksasa itu. Gede banget. Gedenya tuh seraksasanya gimana bro Will? 1 banding berapa sama manusia? Walaupun belum tentu akurat, tapi kalau dari vision sekilas itu sih bukan 2 meter, 3 meter sih. 5-7 meter sih itu. Anjir gede. Gede men. Karena lu bawa batunya yang bangsa tontonan, ya kita bisa kan bawa batu puluhan kilo kan. Logikanya kalau lu bawa batu yang tontonan gak cukup, lu cuma tinggi 2 meter gak Tapi bisa. kalau batu yang jadi tontonan sih ya diliatin aja kan. Kan? Tapi ya ngomongin soal itu ya, sama juga ini ini kan gue sama Bro Will baru ngobrol nih, belum deduksi kayak sebelum konten ya. Tapi Bang Adam juga bilang juga ada raksasa di sana ya kan Bang? Ada. Tuh. Dan ini sama tempatnya nih. Kan, ini tempatnya kan masuk wilayah Peruvian government. Ya, Peru. Nah, ngomongin soal Peru, sebenarnya tuh kenapa tuh sebenarnya Peru itu ya kalau katanya Jidan juga dan ya hasil penelitian kita juga dan anjay. Peru itu tuh banyak jejak-jejak ekstraterestrial dan ya. Apalagi ada apa tuh grafika-grafika apa tuh? Yang kayak lukisan-lukisan besar gitu ya. Karena dari dulu kita mau menyentuh ini ya, yang namanya Anunnaki ya, ya kan? Anunnaki. Pasti anunya kemana-mana. Enggak, dari dulu tadi kita tuh banyak banget request, Kak bahas Anunnaki. Kita tahu kita mau ngontenin tapi ribet banget sejarahnya. Ini nyambung sama Anunnaki. Nyambung dong, ekstraterestrial. Karena ya yang dewa matahari itu ada di mana-mana, di peradaban manapun ada di mana-mana. Dewa-dewanya tuh sama. Dewa ada dewa Kalau apa di tuh? Mesir Ra. Ya, kayak gitu loh. Kalau di sini apa? Ini jatuhnya Viracocha. kayak cabang aja. Sama kayak di Jepang juga kan. Iya. Shinto kan. Dewa matahari. Kenapa harus matahari? Situ gendeng. Ada vision kayaknya entah si raja atau rakyatnya dalam beraktivitas, kayaknya sih pas perang ya. Mereka pakai topeng Viracocha itu. Gue sampai bingung kayak ngapain ya lo pakai itu? Itu kan nyusahin gerak ya. Tapi dipakai buat raja doang kan? I'm Apa not sure, semuanya? tapi kayak ada beberapa mungkin raja, tapi intinya ada yang pakai itu sehari-hari, which is kurang kerjaan sih menurut gua. Tapi dipakai. Oke. Tadi kan berbicara mengenai logam di tanah kan, dan yang cermin katanya cermin emas ya. Gue bingung deh. Di saat kayaknya ada sesuatu yang mungkin gak dikasih tahu di sejarah, atau mungkin memang gue yang melihat something else. Yang disebut di sejarah kan cermin yang jatuh itu kan. Lo tau yang gue lihat apa? Infinity Gauntlet, man. Apa sih? Infinity. Lu Kok tahu Infinity Gauntlet? Thanos kan? Thanos. Infinity Gauntlet. Oh, Bedanya kalau punya Marvel yang Thanos itu kan batunya di sini. Gue ngelihat ini di sini, batunya di sini. I was like, hah? Oke, mungkin gue pikir vision random aja. Gue nge-scan lagi Machu Picchu, gue merasa tangan gue ada lagi gitu. Jadi kayaknya si raja itu terlepas dari mungkin punya cermin itu, dia juga punya ini deh. Gloves Nah, gitu ya. glove bukan gloves, kayak Kayak arm. gauntlet bahasa Indonesianya apa sih? gloves. Ya tahu. Iya, gauntlet tuh kayak sarung tangan tapi Tahu. arm gitu loh. Tapi batunya di sini nih, bukan di sini ya. Kalau Thanos kan di sini kan. Ini batunya di sini. Nah, gue bingung. Gue coba ikutin feelingnya. Itu fungsinya buat apa?
kayaknya tuh weapon deh. Weapon yang even zaman sekarang pun nggak canggih, tapi tetap nggak ada. Contoh, lu ada emang weapon yang kayak gini, terus keluar kayak benda tajam, gampang bisa dibuat kan, tapi kan nggak umum. Apalagi zaman itu gue ngeliat kayak itu kok kayak ada dia ngancam orang kayak gini, terus tahu ada benda tajam. Jadi technically itu sebenarnya mekanik sebenarnya. Tapi gue bingung kenapa ada batunya ya. Hiasan kah tanda tanya? Hiasan. Atau pemujaan kah tanda tanya? Gue gak tahu. Batunya tuh batu kayak yang diamond gitu atau Kayak kayak Thanos, kayak Oh. Infinity Stone. Aneh Oke, sampai Cuman Jidan tadi nulis di PowerPoint sih si rajanya yang ke-9 itu punya kekuatan Supernatural. Ya? Iya. Tapi Lah- semenjak ketemu itu ya, Lu Iya. zaman itu misalnya beneran si gauntletnya ada ya, orang kayak raja gitu diginin doang, tau-tau jelep ada benda tajam nancep kan dikira supernatural men. Padahal Ya, itu kan enggak, mekanik. beda. Kalau dalam sejarah si rajanya itu tuh dia bisa menggerakkan batu yang besar. Itu kekuatan Nah itu gue juga supernaturalnya. gak tahu. Oke, nah anyway, berikutnya yang Infinity Enggak, Gauntlet. tunggu, gue pengen tanya yang Infinity Gauntlet itu sama cermin itu satu kesatuan apa ternyata berbeda, terpisah? Kayaknya beda. Oh, Mungkin gue melihat sesuatu yang nggak tercatat aja di sejarah oh mungkin. ya. Oke. Oke. Mungkin itu bisa jadi memang alat cuma yang bisa dipakai raja doang. Nah terus kan gue google kan perawakan Pakakuti itu kan nggak ada, gue nggak ngelihat ini. Tapi sampai bingung apa gue yang salah atau depiction sejarah yang mungkin nggak akurat ya gue nggak tahu lah. Kita ntar coba teliti lagi. Tapi itu nyata rasanya Infinity Gauntlet itu. Padahal gue nggak habis nonton Thanos loh ya. Nah oke. Lalu interaksi. Sekarang ke Virakokanya nih. Ada memori si raja diem gini. Di depannya ini si Virakokanya tapi bebatuan yang udah dipahat. Dari sini gue ngambil kesimpulan, ini kayaknya Viracocha ini bukan makhluk real, bukan makhluk fisikal. Terus gue lihat memorinya, dia kayak gini nih, di kamera jadi kayak gini. Itu siapa? Viracocha? Enggak, si Pakakuti. Jadi kayak cara komunikasinya dia gitu. Berarti bukan kayak ada makhluk beneran datang. trans ya? Kayak trans. Ya, bukan ada makhluk ekstraterestrial datang beneran bilang kayak kamu akan mengalahkan ini. Pergi ke barat gitu. Enggak. Dia tuh kayak gini di depan yang Viracocha-nya itu, apa sih bentuknya batu atau apa gitu. Terus dia kayak gini trans gitu terus dia dapat informasi. Berarti cara interaksinya telepatik men dan statik. Bukan yang kayak gerak kayak gimana menurut lo? Bagus nggak ke negara ini? Bagus nggak gue nyerang? Enggak begitu. Nah, dari situ hipotesis gue kalaupun ada beneran entitas kesadaran Viracocha nih kayaknya astral ini nih. Atau ekstraterestrial yang mampu memanipulasi physical reality. Gue nggak tahu. Tapi intinya bukan makhluknya ada beneran. Oke. Terus masih seputar statik tadi, tiba-tiba ada memori informasi. Si Viracocha itu, entah itu beneran atau gadungan, dia bilang kayak, tenang. Ini kira-kira akurasi 80%. Tenang. Itu sejenis kayak istri atau wanita itu yang sudah dikorbankan sudah bersamaku. I was like, WTF. Entah istri, entah keluarga, pokoknya kayak kalau gue jadi Viracocha nih, gue ngomong gini ke si Oke, tumbalnya Pakakuti. sudah diterima lah. Tumbal sudah diterima, dia sekarang sudah aman gini gitu. Ada, itu ada. Kencang banget rasa itu. Nah, si Pakakutinya sambil begini karena oke, gini gitu. Jadi kayaknya memang pengorbanan ada beneran. Walaupun dari jejak memang ada muminya kan, tapi kenapa perempuan ya? Gue nggak ngerti. I don't know yet. Ya, memang rata-rata kalau dari cerita-cerita ataupun dari film-film ya rata-rata cewek yang jadi korban ya. Yang masih perawan malah kalau Nah, bisa. Itu doang poin gue. Tapi dari sini gue sudah bisa mengambil hipotesis. Ini nggak berbau kubu kanan ini. Mana ada mengorbankan manusia untuk mencapai tujuan tuh, mana ada. Beda dengan yang konten kemarin kita ya, Yang mana? yang Paris Katakom. Kan mereka ada pemujaan lain, ada Oh, vibrasinya itu kan tapi bukan ke untuk Tuhan. memuja dewa, bukan untuk Iya, mengorbankan manusia, bukan. Iya, maksudnya Beda. yang kemarin kan lebih vibrasinya positif. Dewa yang ini lebih ke arah Yang ini belum jelas, tapi kalau dilihat dari patternnya, it's not kubu kanan sih. lebih ke Kenapa? arah untuk kayak kekuatan, kekuasaan, arahannya kayak gitu sih. Kalau yang kemarin dewa itu kan kayak cuman kepercayaan, nggak tahu positif atau negatif, tapi dia nggak mengorbankan dan nggak untuk diri dia sendiri, untuk kepentingan pribadi. Intinya gitu. Oke. Dari aku sih. Terus ada tambahan lagi Bro Will, apa cukup baru ke Baru yang- itu doang. Oke, Bang Adam. Kalau gue satu frekuensi sama Mas Willy sama Jesslyn. Kenapa? Gue memang ngerasain kayak ini bukan kaca.
Kayak sebuah lempengan logam, tapi gue nggak tahu apa. Dan itu gede ukurannya. Dan itu ukurannya gede. Dan memang ada sebuah memori kayak seorang pria sedang berhadapan dengan lempengan tersebut. Dan lempengan itu memang Kayak tiba-tiba terbang gitu. kayak bukan kayak, gue nggak tahu dia terbang atau posisinya kayak gini nih. Iya. Lempengannya di atas ini nih. Oh kalau kayak gitu kan danau kan seharusnya lurus kan? Intinya menemukannya kan di danau tuh. Tapi ini ritual komunikasinya nih. Oh, Ngerti I nggak? see. Ya, ya. Jadi yang gue dapet tuh kayak memori di mana seorang pria komunikasi dengan sebuah lempengan. Nah di lempengan itu memang terciptalah sebuah apa ya istilah kasar tuh, kayak bayangan atau apa sih namanya tuh? ya. Shadow. Bukan shadow, kayak teknologi apa sih Mas Wil? Kayak Hologram. Hologram gitu. Kayak hologram di situ dan dia komunikasi Oh. di situ. Nah gue nggak tahu lempengan apa nih. Gitu itu yang gue dapat satu. Nah terus gue dapetin konsep tadi kan ada mayat ya. Berapa mayat dikatakan itu kayak pengorbanan atau apa sih istilah kasarnya? Pengorbanan, ritual. Sorry. Nah kalau gue rasa gue agak menolak sih, menolak konsep ritual pengorbanan. Ini mayatnya nih. Karena kondisi gini, ini bertentangan dengan konsep ritual pengorbanan bang. Rata-rata Maksudnya konsep pengorbanan Nih, gua dari kasih mana tahu nih nih. dan lagi umumnya kita bahas secara logika dulu ya. Umumnya kalau ritual pengorbanan rata-rata si tumbal. itu biasanya dibunuh. Maksudnya dibunuh dulu. Dibunuh dan rata-rata kebanyakan ya kalau dia nggak seragam yang seragam penumbalan, kalau nggak itu dia ditelanjangi. Ini Nah. kalau satanik nih. Kebanyakan konsep penumbalan kita oke. belajar dari sejarah penumbalan. Oke, Nah oke. kalau enggak dia punya pakaian khusus. Kalau ini kan pakaian sama aja nih. Beda-beda. Pakaian adatnya. Ya beda-beda kan. Harusnya sama konsep penumbalan itu. Satu. Kedua biasa kalau nggak punya pakaian budaya penumbalan, kalau nggak dia ditelanjangi. Ya dan dia harusnya dibunuh di proses ritual tersebut. Nah terus harusnya kan di Machu Picchu itu kan sebuah tempat ibadah mereka, spiritual mereka gitu. Tapi kenapa mayat tersebut ditemukan di gunung jauh di Machu Picchu itu? Nah kalau gue rasa dia bukan lebih ke ditumbalkan, tapi untuk sesuatu. Tapi bukan ditumbalkan gitu ya. Untuk Enggak. sesuatu. Kayak gimana tuh, Bang? Ya, gue nggak tahu sesuatu ini apa. Entah sebuah pasti eksistensi, tapi gue nggak tahu untuk apa. Pokoknya di situ kayak ibaratnya kayak bisa dibilang jadi teman, bisa dibilang jadi sesuatu yang pada akhirnya kayak buat menghibur si eksistensi ini. Ngerti kan? Bukan buat penumbalan yang umumnya kita tahu gitu, ngerti kan? Umum yang seharusnya. Iya. Nah tapi tetap orang ya si eksistensi ini nih apa ya? Gue nggak tahu apa yang dilakukan sama si korban dari ritual tersebut. Tapi yang jelas kayak ini kayak cuman ngasih gitu, kayak kewajiban aja. Tapi bukan sesuatu yang pada umumnya penumbalan. Itu. Nah ini kayak itu kan generasinya panjang kan ya. Kalau memang banyak konsep penumbalan harusnya mayatnya banyak banget. Kalau kita pakai logika. Lebih dari yang ditemukan harusnya. Ini enggak. Biasanya itu kan selalu dari gue nggak tahu kemarau itu. Tapi bisa Atau- jadi mungkin kayak lebur ke tanah juga kali, Bang. Bisa jadi, Bang. Ya Karena ini kan kita ngomong logika ya. Itu nggak lebur bang. Enggak, karena mungkin itu di pegunungan yang memang dingin. Iya Dan harusnya hoki aja peneliti di situ nemu. kan berarti kan di situ kan. Harusnya kan ya harusnya lebur semua dong. Harus ada sisi fakta Tulang-tulangnya tulang gitu. ya apalah sisa-sisanya harusnya ada tapi nggak ada. Gitu. Jadi gua rasa kayak cuman kayak ada kerancuan dari tujuan aja ngerti gak? Kerancuan dari tujuan bukan yang umumnya untuk ditumbalin banget, tapi kayak ada something nih. Dia kayaknya dia ini lagi punya rencana di luar dari pemahaman kita tentang ritual pengorbanan, ngerti gak? Itu aja sih yang mau gue sampein. Dan Mas Willy tadi kan ngebahas tentang raksasa ya. Gue kasih tahu sedikit informasi yang gue teliti juga sebenarnya. Jadi waktu ada memori waktu di kitab astral itu dikatakan saat itu ada sebuah kejadian si Satan itu kayak ke langit megang sebuah tongkat.
yang mempengaruhi manusia purba di sekitarnya dia untuk menyerang bangsa raksasa. Oh, bangsa raksasa ada nih. Iya. Nah itu tepatnya itu di kalau nggak salah di Peru kalau nggak salah yang Zidane bilang tadi. Jadi kondisinya itu memang ada perang antara manusia purba sama raksasa. Nah manusia purba ini bersekutu dengan Satan untuk melawan si raksasa ini. Jadi gua rasa ada beberapa ras makhluk hidup di saat itu, bukan cuma manusia purba aja. Ada beberapa. Jadi ini jauh sebelum memang peradaban Inka juga kan? Iya, dan ujungnya menyebar. Nah gua rasa nih kalau menurut pemikiran gua ya, pusat dari peperangan pertama yang gua tahu itu daerah Peru. Makanya banyak yang diceritain Zidane tuh kayak ada banyak gambar-gambar. Karena nggak mungkin manusia ngegambar iseng banget gambar seperti itu gitu. Dan pas lagi apa namanya rapih gitu ya. Naskah lain ya. Nah, kejadian perang yang pertama kali di situ dan akhirnya kan kalau nggak salah di kitab pasal dikatakan kayak raksasa itu kalah. Kalah dan dia mundur menyebar kemana-mana. Termasuk daerah Yunani. Jadi Yunani itu dari sisa dari keributan ini antara perang antara manusia purba sama si raksasa ini. Dan raksasa jadi diperbudak ya kalau dilihat dari pemikirannya visionnya Bro Willy tadi ya nggak? Ya jatuhnya dia ngangkat begitu diperbudak dong jatuhnya secara nggak langsung. Bisa ya bisa enggak. Nggak tahu lah, pokoknya they are working aja. Iya, working. Ya bukan perbudak lah, intinya dipergunakan lah. Logika kalau berarti diperbudak berarti manusia saat itu kan gue nggak ngerti apa yang ini agak rumit ya. Berarti kan manusia purba saat itu menang gara-gara setan. Udah gitu doang. Ngelawan raksasa. Iya, ini sama kayak kasus dewa Yunani sih sebenarnya. Kan dewa Yunani si Zeus sama siapa? Persephone bukan? Yang Hades ya. nyerang Titan. Titan. Ini mitologi ya. Nah, tapi emang di situ ada. Maksudnya ceritanya tuh kayak nyambung kayak antara Lucifer sama Satan. Maksudnya di kitab astral. Iya. Jadi kayak ada sebuah momen awalnya tuh Satan di bumi tiba-tiba si raksasa itu kayak nongol ibadah sedikit narik sayapnya siapa? Si Satan. Satan ngelawan. Nah, berubah lagi gambarnya ke kejadian perang. Pokoknya di situ. Tapi gue belum teliti lagi, ribet soalnya. Puyeng. Inka aja ada puyeng apa lagi. Inka ini kan generasi 500. Sebenarnya sih dekat sini ya, nggak terlalu jauh-jauh banget sebelum Masehi kan. Jadi nggak kuno banget. Kalau Yunani itu sebelum. Yunani sebelum gak sih? Sebelum ya. Sebelum jauh kan ya Dan ya. Ya mungkin ya itu yang di Peru itu sisa-sisaan kali ya. Jadi yang paling tua ya Mesir. Untuk sementara enggak ada lagi Gobekli Tepe. Apaan tuh? Ada situs peradaban yang lebih tua dari Mesir termasuk Gunung Padang, tapi yang arkeologis mainstream masih menganggap piramida Mesir yang paling tua sejauh ini. Sekitar berapa ya 5.000 tahun sebelum sekarang lah. Gitu. Nah, kalau gue 5.000 dapat 2 tuh biasanya es kenyot. Sekarang. Oke, lanjut. Nah dari gue sih ya terlalu absurd informasinya. Cuman kayak ngasih bahan kita aja biar makin pusing. Bukan makin meringankan sebenarnya. Biar makin pusing kayaknya. Ini Machu Picchu pusing sih, bener sih, pusing banget sih. Pusing. Karena ya di mana ya ini era yang nggak terlalu jauh juga dari era memang industri juga kan dan lain-lain kan. Industri itu revolusi industri 1800 ya nggak salah ya. Prancis. Iya, revolusi Prancis revolusi industri. 1900 apa 1800 sih? 800-an ya? 800-900 lah ya. Tadinya kan nggak beda jauh berapa ratus kan. Perkembangannya tuh nggak terlalu beda. Nggak jauh beda banget. Kalau kita ngomongin Yunani itu kan kuno banget kan, before Christ kan, sebelum Masehi. Oke, next. Dari Aileen tadi kamu ngerasa apa? Apa lu udah cukup, Bang? Gue udah cukup sih. Oke, Ai, tadi kamu ngerasa apa tuh tentang si siapa? Vira Koka itu. Tadi kan kamu pas off cam notice something. Vira Koka kayaknya ini sosok astral sih kalau yang tadi aku coba sebut namanya berkali-kali. Ada respon soalnya. Bukan dia dengan aku berkomunikasi ya. Nyaut ya. Tapi lebih ke arah kayak ada respon feedback. Kalau itu kayaknya sosok astral. Cuman aku belum tahu itu sosok astral seperti apa karena aku belum ke-connect sama dia. Intinya lebih ke arah kayak gitu sih. Terus sama dari Machu Picchu sendiri aku ngerasa untuk yang foto sekarang ya, pokoknya foto manapun itu bisa ditampilin. Aku berasa sebenarnya energi supranaturalnya
agak kurang sih, udah mudar. Udah kempes ya. Udah agak kempes, tapi dulu memang ada. Dulu karena kan kepercayaannya dan ritualnya segala kan. Kalau gue rasa ya lempengan yang selama ini alat komunikasi itu udah nggak di sana sih. Makanya energi supernatural kayak kempes gitu. Kan Gimana, Bang? Masih ada nggak sih bang? Itu lempengannya kayak gimana sih bang? jujur ya. Segede apa kalau dari kalian bertiga nih ngeliat nih? Tingginya 2 meter? Apa lebih? Apa kurang? Gue belum bisa lihat yang lempengan. Gue lihat yang Infinity Gauntlet soalnya. 2-3 lah, gue kurang 2-3 Tapi di bawahnya dia kayak ada tatakannya gitu gak sih? Iya, kayak ada tatakan. Mungkin jadi dia ada tatakannya kali setelah pertemuan itu. Intinya sudah diatur pada akhirnya untuk jadi sebuah yang kayak diagungkan gitu. Iya, tadinya kan lempengan biasa kan. Iya. Iya, maksud gue gitu loh. Ditambahin gitu loh. Cuman jadinya rajanya nurut banget sama Nurut Iya. banget. sosok itu. Aku Nurut berasanya Karena gitu. kan berhasil. Lebih ke arah Itu hologram Even the apa? link si cerminnya. Even the link. Itu hologram menurut lu bang? Ataukah memang Hologram, bukan the real. kalau Bro Willy kan bilang di batu gitu, terus kayak Iya. trans istilah supernatural. Bukan, kan? Itu kita kan udah bilang- dibentuk. Si Virakokanya udah dibentuk. Iya, dalam artian jadi patung. Kalau yang Bro Willy bilang, Hmm. yang lu kayak trans gitu. Ya bang, di saat komunikasi hologram itu udah telepati, segala itu masuk unsur telepati sebenarnya. Ngerti gak maksud? Jadi yang dimaksud Mas Willy tadi itu masuk di komunikasi yang hologram tadi. Gimana dapat linknya? Statik kok, statik. Enggak, tapi udah dapat linknya bro. Iya, nggak ngerti gimana, tapi kalau Adam kan interpretasinya hologram. Kalau gue interpretasinya bermain dengan gelombang suara. Ada memori ketika si raja itu ngelihat cermin atau apapun itu, dia langsung kayak ngetrans gitu loh. Sekarang gue pikir di teknologi 2023 apa yang bisa membuat lu ngelihat sesuatu atau mendengar sesuatu dalam waktu sekejap langsung. Ya intinya zaman sekarang nggak ada yang bisa membuat lu trans dalam waktu singkat. Nah itu objek itu yang diyakini cermin emas itu membuat si Pak Kakuti itu trans langsung. Itu teknologi loh itu. Dan kayaknya berhubungan dengan gelombang suara atau gue nggak ngerti gimana. I don't know. Nah, akhirnya lu mengeluarkan kata teknologi. Sebenarnya gue mengutip dari Tony Stark ya. Magic itu kan cuma sains yang belum terungkap Pecahkan. aja, iya. Gitu. Setuju sih gue. Belajar dari Satan sih. Kenapa? Satan tuh ya peracik, peramu, dia ngerti banyak anatomi sih. Dia belajar semua. Bahkan sebenarnya waktu gue teliti dari bangsa jin ya, dari sebelum manusia ya, itu ternyata udah ada pesawat bang. Udah ada pesawat siluman, percis kayak pesawat silumannya Amerika. Oh, Terbang di atas piramid. Jadi piramid itu sudah ada dari zaman bangsa jin. Sebenarnya bukan zaman manusia aja, dari bangsa jin. segitiga itu ya. Iya, gitu. Nah, gue pas dibaca kitab astral tuh kayak gue ngeliat kayak dari 1 atau 2 kilo gitu. Ada di atas piramid itu ada kayak pesawat hologram. Pesawat siluman yang warna hitam banget, Iya, maka tahu. tipis gitu kan. Percis banget kayak Amerika yang segitiga tuh pesawatnya gitu kan. Terus dia masuk ke sebuah black hole di atas piramid itu. Apa jangan-jangan itu kalau piramid kita aktifkan kayak gitu juga? Kemungkinan Yang waktu di konten kita piramid itu, tahu kan lo? mungkin. Yang ada yang menjadi Nah. sebuah apa namanya? Itu kita bakal cobain bang di Gunung Padang. Anjing. Bener, kita jadi ke Gunung Padang gak sih? Jadi dong. Coba ceritain, emang nemu apa bang di Gunung Padang bang? Jadi gini guys, ini mungkin masih dalam penelitian ya. Dalam penelitian gue ternyata Lucifer itu terlahir dari istilah kasar, orang tua tunggal. Jadi dia cuma punya ibu dan dia terlahir di daerah. Kenapa gue bilang Indonesia? Jadi waktu momen terlahir Lucifer itu kayak ada banyak pohon kelapa, kayak kelapa gitu loh. Banyak ada kelapa, terus tropis kan, tempatnya tropis. Pas di dekat di saat memori Lucifer meranjak dewasa, remaja gitu, piramid di situ. Di situ. Dan sempet Lucifer bertanya ke ibunya, dia bilang, "Kenapa bumi bulat?" Kenapa bumi bulat? Dan Lucifer sebenarnya juga istilah kasar apa ya kita ngomongnya, kayak dia juga suka sama kucing. Jadi berapa hewan yang gua agak bingung tuh udah ada di zaman bangsa jin.
Dan itu ada di Indonesia. Iya, gue nggak tahu berapa dekade bumi ini, gue juga nggak ngerti sih. Bangsa jin, hewan-hewan yang dinosaurus itu kali ya. Terus manusia purba, Atau jin physically ya kan, baru ke manusia. Kalau dari teman-teman jin kita sih kita tanya, mereka nggak ada yang hidup di zaman dinosaurus karena obviously terlalu tua kan. Tapi mereka mengaku dari perpustakaan para jin udah ada zaman dinosaurus. Jin loh ya, Dinosaurus bukan tuh ada? human. Ada, dinosaurus mah ada, fosilnya ada. 65 million years ago, 65 juta tahun lalu. Berarti gila loh, jin udah tua banget. itu kan ini piramid ya. Nah, Piramid. ini dari Jidan nih. Iya, Nih, di nih, piramid ada. Ini baru si Jidan baru ngirim. Ini By the way, Aileen belum ngomong loh dari tadi. Heeh. Di Tunggu. Tapi gue balik lagi ke yang Gunung Padang gitu ya. Ah. Jadi seru banget nih kalau Intinya di Gunung Padang tuh kan sebenarnya ada tiga lapisan. Gue juga jadi di lapisan paling bawah itu dikatakan dibangun sebelum Adam diturunkan. Nah itu bisa dibilang bangunan tertua. Tapi gue nggak tahu dari konsep piramid kah atau apa, gue nggak tahu kan. Kata Mas Willy tadi kan ada yang lebih tua lagi nih. Nah tapi di kondisi bangunan yang di paling bawah dari Gunung Padang itu agak lumayan tua. Nah dikisahkan di kitab astral ya Lucifer lahir di sekitar situ. buset orang Sunda. Nah, Pantesan kemarin Cianjur gempa. nah pada akhirnya gue pengen cari tahu bener gak sih tapi logikanya gini bang, berarti wajar dong Indonesia tuh kental dengan konsep klinik, banyak jin, banyak kerajaan jin. Iya. Ngerti gak lo? Paham. Karena memang sudah terkental dari dulunya. Nah jadi sebenarnya sebelum dinamakan Indonesia dulunya sebenarnya di sini nih mau Nusantara. kerajaan jin memang. Kerajaan Jin. Oke. So jadi mungkin buat teman-teman The Clients yang rumahnya tinggal ataupun emang kenal orang sana lebih detail atau apa, ya tim DA jadi tertarik sih untuk kesana mungkin ya secara langsung gitu ya. Yes. Penelusuran secara langsung kayaknya seru. Ya bolehlah nanti DM gua ataupun komen di bawah yang ingin memang menjadi tour guide kita di sana. Boleh Karena banget. balik lagi kita nggak tahu lokal di daerah sana kan, tapi kalau ada teman lokal di sana kan enak gitu loh. Ya jadi begitulah ya tentang Gunung Padang ya. Semoga kita bisa bertemu yang di Padang. Oh salah, bukan di Padang, yang di sana. Ya atau mungkin ada yang mau sponsorin boleh banget ya, menerima, kontak ada di bawah ini. Tahu-tahu aja gitu kan ya. Oke, so balik lagi ke Machu Picchu. Eileen, kamu doang yang belum nih sebelum kita ETI. Apalagi nih lebih deep lagi tentang deduksinya. Dari aku nggak banyak sih sebenarnya karena energinya tipis. Cuman pas ini aku dapat foto high def yang ini, aku berasa bagian sebelah sini sih ditinggalin sama para bangsawan. Oh, oke. Jadi aku berasa memang ada bangsawan di sini. Ya itu kan emang tempat peristalatan untuk para bangsawan juga ya, kelas atas ya. Terus aku berasa sebenarnya sama yang kayak Kak Willy, aku berasa memang tanah di sini subur banget, benar-benar subur. Jadi kayak bercocok tanam itu walaupun di dataran tinggi tapi jadi gitu. Jadi aku nggak tahu sejarahnya gimana, tapi aku dari memori yang di sini ya, yang seadanya bisa aku ambil, aku berasa ini tempat memang lebih banyak untuk kegiatan sehari-hari sih. Jadi bukan yang pusat militer banget aku berasanya. Lebih ke arah itu. Itu aja sih paling. Oke, itulah deduksi yang sangat panjang dari tim DA, tapi intinya memang ini puyeng banget kontennya. Dari deduksi dia nggak jelas. Deduksinya jujur aja kalau mau jujur, deduksi kita tuh semua tuh nggak jelas. Jujur aja Nggak jalan. terlalu absurd, kurang banget dengan ilka yang luas banget gitu kan tuh. Iya sih. Oke, langsung aja lah ETI, yuk. Kita mulai ya. Awali dengan doa bersama, semoga kita dijauhkan dari semua manipulasi dan kebohongan dari iblis dan jin terkutuk, dan lindungi kami selalu ya Tuhan dimanapun kami berada. Amin. Berangkat. Oke. Gua ngeliatnya situasi di gelap sih ini. Sama. Yang langsung berasa udaranya dinginnya nusuk ya. Bangun. Iya. Malam ya di sana ya. Ini kalian real time. Maksudnya, Gua nggak tahu. Gua gelap sih. sama.
Ya pasti nggak ada. Berkabut nggak sih? Iya, berkabut. Berasap juga. Berkabut Jess, Oh bukan iya. berasap. Oh iya iya. Iya benar. Kalau berasap itu kebakaran. Ada jangan Berkabut. ada bau nge-vape di sini. Waduh. Tapi iya sih putih ya warnanya ya. Kabutnya tebel tandanya. Ada satu entitas yang datang tuh, kayaknya penjaga. Kok gede ya? Kosong berasa. Kosong. Mm-mm. Dari gua sampai 100 meteran kosong. Ada entitas apa ngajak ribut dulu bang? Nggak gitu juga bang. Kita tuh nggak pernah ribut bang. Gue ngeliat kayak sumur dalam banget ya. Gue nggak tahu itu apa. Di belakang gitu. Kesannya kayak sumur, tapi kok dalam banget ya. Arah sebelah kiri dari kita tuh gue rasa kayak ada suara, tapi suara apa gue nggak tahu. Kayak orang gitu ngobrol apa gimana? Itu ada suara. Mau coba ke sana. Terlalu abstrak dan absurd gitu. Kadang takutnya cuman kayak bunyi apa gitu. Kayak berasa gak sih kayak tempat ini tuh cukup abandoned dan kayak udah ditinggalin lama gitu kayak. Iya Banget. banget. Baru berasa perasaan itu. Dan cara mereka, lu tahu pompa yang kiri kanan nggak? Dan Tahu. kok gue ngeliat pompa sejenis gitu ya buat ngambil air. Gue bingung apa gue kayak ada sisa cara ngambil airnya gitu, Bang. Pumping from I don't know. Guys, ada yang nyium bau kayak batu campur lem nggak di sini? Belum. Batu campur lem. Aku kok nyium ya? Batu campur lem. Sebelah mana sih Sis? Lem Sebelah Ibon. kanan sih. Enggak, dia tuh kayak baunya tuh kayak bau lem gitu tapi campur batu, kayak bau batu tapi yang kena hujan gitu kayak. Iya kayak gitu sih baunya. Di sebelah kanan. Agak ke bawah kayaknya. Gue cuman cium bau lu. Terus kena air berasap ya? Kena air hujan. Enggak, aku belum lihat batunya. Bau lumut iya aku bau cium. lumut gue. Aku penasaran sih tuh yang sebelah kanan Itu apaan kayaknya ya? bahan flammable deh. Gitu ya? Itu apaan sih tuh yang sebelah kanan baunya kayak gitu? Ini nggak tahu siapa ya, ada yang ahli kimia nggak sih di mana di The Clients atau dan ada nggak sih sejenis chemical yang gua kan tahu kalau api kena air kan ya pasti padam kan bau. Ini gua ngeliat kayak yang Jaslyn bilang batu, terus ada kayak lem gitu. Itu lem itu kalau kena tetesan hujan berasap, lucu nggak? Melawan hukum fisika sih. Gue nggak ngerti. Jadi lu gimana? Gak ngerti gue. Kena air berasap, asap kayak siap api mau nyala gitu loh. I don't get it. Emang ada ya zat chemical kayak gitu? Lo ketemunya di mana itu bro? Nggak jauh setelah si Jaslyn batu sama lem tadi. Baca memori aja. Ini ya, aku beberapa kali kayak dapat vision, tapi sebentar aku di sono, sebentar aku di real time, Sebentar di memori kan? Iya, sebentar Iya. di memori. Sebentar di memori kayak banyak orang kayak Kamu penduduk ketarik sama gitu. kakak. Kamu ketarik sama vision kakak. Pantesan. Itu yang kakak lihat. Jadi Yang- jadi kayak banyak orang gitu di situ. Iya. Orangnya tapi orang zaman dulu, Iya. baju-bajunya. I think you will see bahwa yang pompa dua arah itu buat ngambil air, you will see it deh. Belum, aku kayak masih ini kayak daerah pasar deh. Dan ini cukup Tapi- damai kok kalau yang dari memori ya. Tapi ada yang kayak dibawa-bawa gitu, mungkin kayak bangsawan kali, kayak diangkat-angkat gitu loh, kayak Buset, monyet sampai dataran segini, monyet. Ya monyet Wow. pegunungan mungkin. gunung soalnya. Lendam lebih banyak ngomong. Gue lagi pengen banyak diem nih, lagi pengen menikmati. Gue juga bingung nih. Bola gue sakit Ay. cuy. Ada sekelebat vision tapi belum dapat intinya banget sih di aku. Ini karena lagi pisah semua ya. Gue ngikutin visionnya gue aja lah. Gue masih circle kita sih. Walaupun gue ngintip-ngintip, gue ngerasa kayak ada bangsa istilahnya kalau pendek itu sih yang badan gede kayak Lord Kurcaci. of the Ring, dwarf, Dwarf. Oh, dwarf dwarf. gitu. Kurcaci ya? Ya kurcaci. Iya.
Kenapa? Maksudnya ada dwarf bang? Ya suara bisik-bisik itu kayak bangsa mereka kayak lagi minum gitu loh, kayak minum sesuatu. Yang di gitu. sebelah kiri. Iya. Astral tuh ya. Nah, gue belum tahu. Gue coba ke situ dulu deh. Itu aja bang. Kalau yang bisa diinterogasi. Cekek bang. Kayaknya ada dimensi lain lagi deh, Mas Wil. Kayak ada dimensi deh. Belum nangkap gue di mana maksud Di lo. perbatasan antara kita ngomong perbatasan udara ya, mungkin di sisi pokoknya sebelah kiri. Kalau gue masukin tangan gue kayak tiba-tiba sisi udara tuh kayak bergelum, kayak apa ya, ada gelembung kayak air gitu loh. Gitu ya. Kayak gue masukin itu kayak dimensinya berubah. Kayak kita harus masuk dimensinya dulu deh ini. Kalau dibilang memori nggak mungkin. Bentar, gue masih agak di memori. Lu mau ke sono? Guys, aku ketarik ke Iya. memori nih. Mau ikut mana dulu nih? Mau kemana? Gak apa-apa, kita coba cari tahu dulu, baru kalau udah oke, baru kita share informasi. Ini gue masih penasaran zat lem yang tadi, Bo. Gue lihat yang ini ya, zat lem ini para elang nyicipin itu, sejenis burung elang atau apa gitu nyicip itu, Bo. Tapi ini zat ini kok kayak flammable, tapi kena air berasap. Ini zat apa ini? Misterius ini. Seakan kesannya kayak ini ada hubungannya dengan minyak mentah bumi. Tapi masa iya minyak mentah bumi kena air berasap gitu flammable? Gua nggak ngerti. Tapi si masyarakat Inka ini ngerti banget cara mengolah si zat yang kayak batu sama lem ini. Lucunya ini zat organik alam kayaknya. Buktinya para beburungan nyobain juga gitu loh. Bukan yang manufactured by pabrik gitu, bukan. Mereka pakai ini di almost everything loh. Ya nggak almost everything sih. Tapi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari saat itu. Kenapa ya? Mungkin karena belum ada listrik. Ini salah satu yang gue nggak ngerti ini zat apa. Kamu lihat Jess, yang kayak lem itu? Enggak, cuma baunya doang. Tapi aku belum lihat bendanya. Itu di mana-mana loh. Kayak barang komoditi sehari-hari. Kalau kamu lihat di memori. Aku lihat di memori ya, emang masyarakat di sini tuh gimana? Mau spill sekarang apa ntar aja? Sekarang aja. Kurang berketuhanan sih. Ya kan Tuhannya di sono dewa matahari. Jess, ada yang aneh. Kamu masih di pasar? Iya, aku masih di pasar. Kamu lihat barang dagangannya? Ada ikan nggak? Lihat deh. Aku tadi lihatnya lempengan-lempengan gitu. Mungkin kayaknya cermin zaman dulu kali. Bukan. Makhluk kayak pasar ikan, kayak kita kalau ke pasar gitu loh. Ada. Pertanyaannya gimana caranya ikan sampai situ ya? Itu kan dataran tinggi dan Aku belum lihat yang ikan. Bisa jadi. Bisa jadi pusat kota. oh iya, Bo, bener yang Jaslyn bilang. Masyarakatnya kliniknya bedanya di pasar tadi gua ngeliat gini. Ada kayak bentuknya sih kayak nenek sihir ya. Nggak tahu KW, nggak tahu asli. Dia kayak jual gini, kayak kalau di dunia sekarang kayak akar kayak bentuknya kayak akar atau apa, terus dibeli gitu. Gue nyari ngehack memorinya itu kayak untuk keperluan klinik kayak doa atau diapain. Iya, masyarakatnya juga klinik sih. Iya. Masyarakatnya ya nggak bisa disalahin sih, mereka hidup di zaman itu. Dan pemikirannya pun terbatas banget sih. Dan ini mungkin agak sensitif ya gitu ya. Cuman aku ngerasa mereka itu gampang banget dibodohin sih. Tadi Kak Wil ngelihat sumur ya? Iya, Aku ngelihat. dalam. Mereka pakai kayak sejenis ember atau apa gitu. Ngambil gitu sih. Kamu pakai katrol. Kalau Bro Willy ngeliat pakai 2 pompa gitu. Enggak, yang Bukan sumur, beda. Sumur yang gue lihat di belakang gue tuh dalam banget sih, Bo. Like literally gila dalamnya itu. Ada sistem perairan di situ, kayaknya mereka ngambil air di situ sih. Baru memori sih. Tapi Gimana Kak Adam? Dapat apa? Ini memang ada dimensi sih. Mungkin ada kayak pintu kemana aja, gue juga nggak tahu nih. Bo. Gue nggak tahu ini bener atau enggak, tapi kayaknya sih bener. Ternyata batu yang sejenis batu aki udah ada zaman itu. Kok bisa ya?
Ya, batu mineral. Iya. Bisa lah. Itu dijual di pasar. Ya bisa lah. Jangan-jangan ini gauntlet yang gua ngeliat itu bener loh. Ya mungkin itu Bisa beda jadi. permata, itu mungkin permata lain. Pastilah, kan ini tahun 1400 bro. Bukan before Chris. Oh. Enggak jadul-jadul banget lah. Bebatuan aki gitu di pasar ada, gue lihat warnanya merah biru gitu. Iya, aku juga lihat. Lihat ya, merah biru Aku kuning lihat. gitu. Kayak persis yang Batu Thanos aki. Infinity Stone Oke, segitu. biar Bang Adam selesaiin dulu dari kepotong. Gimana Bang? Bingung gue ngomongnya. Aduh. Emang dan di sini emang dikatakan ini ya, bisa ada sebuah kemana aja ya, pintu kemana aja ya? Hah? Doraemon. Gak tau di Picu Macu ya? Iya, Picu Picu. Gue blank banget. Gila. Atau gate gitu, gate Portalnya astral. bikin rentak badan gue sampai sakit perut, sumpah. Gue kelempar-lempar dari tadi. Kok sama sih kadang aku juga sakit perut. Kenapa ya? Iya. Kalian makan pizza belum doa tadi? Gimana? Jadi maksudnya gimana Bang? Gue tadi masuk ke sebuah dimen. Gue ikutin kan suara bisik tadi. Terus tiba-tiba gue ke daerah perkampungan Hobbit. Hobbit. Iya, dwarf gitu, kurcaci. Dua gitu. Terus tiba-tiba Astral tapi kan Bang? iya astral. Terus gue jalan lagi, tiba-tiba tembus ke gurun. Oh, waduh. Terus tembus, gue coba kalau kesini gue kemana ya? Gue cuma berjalan selangkah 2 langkah doang bang. Pas gue selangkah lagi, gue di perkotaan, feeling gue New York. Gue jalan 2 langkah lagi, Vatikan. Buset, Gak ngerti gue. bisa gitu. Tapi gue baikan bener dulu deh, gue balik dulu deh. Apa jangan-jangan itu masih alat-alat ekstraterestrial? Mending guys, coba cari yang di itu deh, ada aura-aura Iya, yes. ekstraterestrial masih. Aku lihat yang ikan itu. Ntar dulu gantian. Gue udah ngomong aja. Oke, kamu lihat ikan? Lihat. Finally you see it. Yang tadi Kak Willy bilang. Ya. Nah, pertanyaan itu dataran tinggi. Gimana caranya bawa ikan ke situ? Mungkin dia kenal caloknya kali dari bawah. Bisa jadi. Walaupun itu pasti mahal ya harganya ya. Iya, masa ya? Aku lihat ikan ada yang kayak swordfish gitu sih. Oh iya, yang moncongnya kayak Iya. gitu. Iya, ikan laut. Kalau laut lebih gila lagi, dan laut ke dataran tinggi gimana coba? Mungkin dekat laut kah di sana Dan? Coba deh Dan, coba cari deh. Agak jauh sih, dan dulu kan transportasi juga nggak kayak sekarang. Ya Iya, mungkin makanya. diawetkan kali. Itu ikan apaan ya tapi ya? Dan itu kan nggak Kering kayak kali, kulkas. yang sudah diawetkan kali ya. Atau enggak di sana kan dingin. Oke sih, setuju gue. Di sini emang ada portal ya. Portal ya? Portal apa Bang? Portal dimensi. Oh, Berarti benar Dan yang tadi. itu yang buat siapa Bang? Gue gak tahu. Gue pengen cari tahu sumber portalnya dari mana kan. Gue cek bawah tanah gak ada. Apa ya? Lu coba cari area bawah deh Bro Will. Ini gue lagi ngecek. Itu ada bebatuan yang tidak diketahui itu apa gitu. Apakah ada sumber ekstraterestrial di situ? Batunya beneran mirip kayak Thanos ya. Aku lihat ada yang ruby. Exactly, bener. Iya, warna merah tuh yang Ada ruby itu. Ada yang hitam, Jess, anjay. Ada. Kan emang ada. Batu ada yang hitam. Ada. Itu serem sih yang Ada, hitam ada, sih. Yang ada, hitam ada. serem. Actually Infinity Stones gak ada yang hitam kan? Gak ada. Ya di Indo ada nama hitamnya atau batu hitam gue lupa tuh. Emang gak ada batu akik hitam? Ada. Gue Beneran. punya, Gambar gue batu punya. akik sih. Beneran ada. Ada juga batu yang udah tua. Gue nanya deh. Batu aki-aki. Dia ngebangun bangunan batu di Machu Picchu ya. Batu itu emang ada nggak sekitar situ? Lu tau nggak? Ada nggak Dan? Iya. Lu coba cari dulu. Kalau emang nggak ada situ, fix dia ngambil batu itu dari dimensi. Anjing. Maksudnya batu-batu yang tadi? Iya. Kalau iya nih ya, gue nih dia baru pendapat awal gue nih. Ada nggak Dan batu itu di situ? Soalnya ada dimensi ini buat apa gitu loh. Berarti si raja ini bukan cuma healing di sini. Berarti kayak bisa aja dia melakukan perjalanan gitu loh bang. TI gitu. Bisa aja. Bisa jadi sih, nggak mungkin sih orang-orang dulu. Apalagi dia bilang dia bisa supernatural kan. Iya. Bisa jadi dia emang naruh portal dimensi di sana. Dalam artian astral. Iya nggak sih? Ini bisa kemana aja. Ke memori,
ke dunia nyata, ini bisa kemana aja di dimensi ini? Wih, keren. Tapi secara astral, Bang. Gue nggak tahu. Guys, kok semakin aku lihat ke memori kok semakin nyeremin ya. Rasa ketuhanan tuh nggak ada. Gimana ya? I mean biasanya kan kalau yang manusia purba atau gimana gitu, mungkin kan nyembahnya ke alam kan. Ini kok kayak aku serem gitu. Aku nggak ngerasa ada nilai ketuhanan. Rata-rata orang-orangnya tuh lebih mentingin diri sendiri. Tapi anehnya ya Jess ya, kita nggak terlalu bertentangan tapi kayak nggak nyaman aja ya. Nggak nyaman. Tapi nggak yang bikin kita badan sakit enggak, tapi nggak nyaman doang nih. Nggak nyaman. Ya gue distracted banget bau sama zat yang kayak minyak bumi itu. Apa sih itu tuh? Lem yang kayak lem itu. Lucunya itu bukan jadi barang yang diperjualbelikan bau. Seakan-akan kayak setiap orang udah tahu itu apa. Tapi gue nggak tahu itu apa. Tapi ya guys, aku nggak yakin ini dari kubu kanan juga nggak sih? Bukan sih. Iya, Kita nggak berasa. belum menjawab pertanyaan si siapa tuh dewanya, dan apakah Viracocha itu Boro-boro kita Belum nemu. dasar nyari benangnya aja belum dapet kita. Iya sih. Walaupun itu raja terakhirnya tuh kan. Nah, yang harus kita ketahui si Viracocha. Bukan. Yang dijual bukan granit kayak gitu, beda. Bukan yang pertanyaan Bang Adam. Kenapa? Dan ada nggak situ? Batu granit itu batu kali kan sebenarnya kan? Kan itu gunung loh. Dia dari mana dapat batu-batu itu? Ya dari bawah, dari sungai-sungai situ, Bang. Dari bawah kali. Heeh. Soalnya ada memori kayak ada perpindahan gitu diangkut. Tapi apakah real kayak gitu bisa, Bang? Secara astral. Nah justru ini ya apa ya Bang, bisa Bang, kita belum bisa membuktikan banget. Makanya nanti waktu kita di Gunung Padang kita test drive di sana. Ini keren sih Bang. Kita harus kesini sini. Kenapa emang? Wajar, gue rasa wajar sih. Rajanya bisa jadi kuat. Lo kalau ada pasukan siapapun yang kayak, jadi gimana ya, dia bisa kemana aja terus minta tolong bangsa apapun itu loh. Tapi ada satu Kayak ada yang akses ini gitu. Dam. Kalau memang dia sekuat itu, kenapa dia kalah sama gimana secara sejarah Spanyol kan? Gitu. Raja, kalau gue rasa nggak semua raja bisa mampu mengakses dimensi itu. Kalau gue rasa ya. Which is yang waktu Spanyol ngalahin dan Pak Kakuti masih hidup. Udah mati. Udah mati. Guys, Ya, yes. aku kan penasaran kan sama portal itu kan. Terus aku ngeliat kan dari jarak agak jauh gitu, kok ada piramid gitu kan. Terus aku masuk. Mungkin kesannya halu ya. Aku di Mesir guys. Sekarang. Iya kan. Aku lihat ada piramid. Lama-lama Jason tuh di tempat yang pernah gue mau baca-baca peti tuh, kayak posisinya tuh. Oh si iblis kecil yang lu cekek gitu. Lama-lama Jason berdiri tuh. Feeling gue sih gue inget-inget dikit itu arah mana gitu. Soalnya Kok aku merinding ya? Kenapa dan? soalnya ini menurut catatan histori juga. Jangan. Aku gak mau balik. Oke. Menurut catatan histori juga, batu-batu yang dibuat untuk membuat fondasi Machu Picchu itu hampir sama dengan batu-batu yang di Mesir tanpa perekat. Mam. Kacau, makin kacau. Kita di mana ini? Sama kamu. Kenapa Jess? Are you Tandanya okay? ini Ada demon. Oke. Kamu bisa handle? Bisa. Si raja itu memang pakai portal ini deh. Gue rasa iya. Untuk kepentingannya dia nih. Iya. Ada abstrak memori orang di Machu Picchu itu nggak pernah going anywhere. Iya. Mereka di situ doang. Itu bener. Pertanyaan gue dari mana itu semua sumber daya, resourcesnya? Dia bukan cuma raja yang bisa keluar dari di portal itu di memori ya. Orang yang di dalam portal itu bisa masuk ke dalam Picchu Machu. Apa tadi? Picu. Yes, ada ritual pengorbanan. Lu tau dikorbaninnya diapain? Dilempar ke jurang.